Bibi ya. Selamat pagi pemirsa Basa-Basi. Ternyata berita heboh itu nggak hanya dari dunia selebritis loh. Dunia masak-memasak juga dihebohkan sama kenaikan harga bahan pokok yang melonjak tinggi. Di antaranya daging sapi. Normalnya bahan baku ini dijual dengan harga Rp80.000 per kilogram. Namun di bulan ini harganya melonjak tinggi sampai di atas Rp100.000 per kilogram. Kenaikannya cukup fantastis ya. Akibatnya para pedagang mogok jualan karena tingginya harga daging. 1 minggu sebelum puasa itu harga kami itu 85 sampai 100.000 per kilo ya. Nah untuk saat ini itu masih memang ada penurunan, cuma kita hitung-hitung tuh masih 95.000 sampai 110.000 per kilonya. Jadi hitungnya masih mahal gitu. Selain daging, harga bahan baku lainnya yang juga naik yaitu cabai rawit yang harganya naik hingga 100%. Harga sebelumnya Rp30.000 per kilogram, kini harganya naik hampir mencapai Rp60.000 per kilogram. Duh, gimana ibu-ibu nggak menjerit ya? Tapi tenang aja, Basa-Basi kali ini akan memberikan informasi bagaimana mengatur pengeluaran kebutuhan di saat yang tidak bersahabat. Nonton terus ya! Julia Perez kan nggak mau pulang. Sedangkan kalau pedagang sapi nggak mau dagang. Bukan nggak mau dagang, nggak mau kurang, harganya naik. Tapi banyak yang nggak mau dagang loh, karena harga sapi terlalu melambung tinggi. Mereka memutuskan nggak dagang karena bingung mau jual harga berapa. Tapi kalau menurut gua, kayaknya nggak efek apa-apa kok ke ibu-ibu di sini apalagi. Ngefek? Enggak, begitu berita buktinya pada tepuk tangan, berarti kan aman. Bukan. Pak. Iya, di sini tepuk tangan. Tapi sekarang pertanyaan seorang Panda dan Wendy adalah, maaf ya, kalau ngeliat Jupe kan kayaknya lo kan secara ekonomi juga tidak ada di bawah. Lu secara uang berkecukupan, masa harga daging naik ngefek sih di lu? Ngefek Bu, karena yang tinggal rumah saya itu 10 orang. Bisa bayangin aja kalau kos-kosan apa rumah sih Bu banyak amat? Kos-kosan. Kos-kosan. Jadi kan ada apa namanya pembantu juga, ada keluarga apa namanya adik aku sama anak-anaknya tinggal sama aku terus dan itu kan ada 10 orang. Bisa bayangin kalau sekilo 140.000, lu kalian 10 orang berapa itu? Kita pagi makan daging, siang daging, malam daging, makan daging, terus kalau tengah malam Duduk. Ini harus buru-buru di-stop, duduk. Kalau malam, Jupe sibuk menghitung-hitung daging yang harus dia beli untuk keesokan harinya. Betul sekali. Seperti itu. Karena saya kalau habis kerja biasanya kan lapar, tetap juga saya suka banget sama Jadi empal. lu penikmat daging? Saya memang daging holik. Oh ada istilahnya daging holik ya. Daging kalau misalkan harga daging udah kayaknya naiknya nggak karuan, lu nggak kepikiran untuk jadi vegetarian atau nggak usah jadi vegetarian, kan ada ikan, ayam, telur, banyak pilihan. Drastisnya lah, udahlah sekalian gue mumet harga ini naik, udahlah gue jadi vegetarian. Ada rumput lewat habis. Kambing kali Pak. Nggak begitu juga Pak. Nah kalau lu sendiri ngeliatnya gimana? Kalau sekarang akhirnya kita beralih ke ikan. Jadi kita makan ikan apa sih itu gurame sepat apa ya namanya? Gurame kok sepat? Gurame yang gede itu ya gitu kan, gurame kan? Tapi ikan gurame jatuhnya masih mahal. Kalau yang mau murah banget ikan sisa. Hah? Ikan sisa orang maksud Sisa Bapak? orang. Tapi gini, ternyata nggak cuma Jupe doang yang terganggu dengan naiknya harga daging. Kalau aku sih, jujur aku nggak terganggu karena keluarga aku nggak ada yang makan daging dari dulu. Wah enak banget. Karena memang dari dulu kan harga daging udah mahal, jadi kita memang nggak mau aja mengeluarkan uang lebih. Peres. Iya, tapi benar keluarga gue nggak ada yang makan daging, jadi tidak terlalu terganggu. Tapi banyak orang di luar sana yang juga, apakah dia terganggu atau sebenarnya biasa-biasa aja sih dengan kenaikan harga daging? Kita lihat dulu tayangannya. Kenaikan harga daging ya jadi mempengaruhi harga pasaran ya, harga dagang gitu ya. Di tempat-tempat di pasar gitu jarang ada yang jualan sekarang, daging pada tutup gitu tukang dagingnya. Pemerintah harus turun tangan ya, operasi pasar gitu ya. Pengennya ya harganya nggak naik ya, maksudnya maunya bisa terjangkau terus. Kalau aku kan masih ngekos ya, kalau ngekos ya harga-harga di warung gitu atau yang dijual ya khawatirnya naik. Ya supaya
harganya stabil lagi aja, jangan tinggi-tinggi. Jadi kita masak cabai aja nggak bisa makan ya, gitu. Terasa banget sih, tapi ya udah nggak usah makan yang naik-naik. Karena daging kan merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat ya, terutama saya kebetulan punya anak kecil juga, pastinya masih membutuhkan konsumsi daging yang dengan porsi yang cukup banyak. Di pasar itu juga barangnya susah, jadi kadang-kadang kita juga bingung juga kalau kita sebagai kuliner ini yang jualan daging sapi sama ayam, kita itu bingung nyari daging sapinya susah, kadang-kadang daging sapi naik, ayam juga naik, jadi kita bingung juga. Mempengaruhi banget ya buat kalangan-kalangan seperti saya ini kan mahasiswa itu kan kita masih ngekos, jadi kalau kita mau makan di luar kayaknya di restoran itu harganya udah mulai naik gitu. Ngekos simpel ya, biasanya aku ganti aja sama tempe, tahu gitu kan, masih berprotein juga dan murah meriah gitu. Kalau cabai biar mahal tetap dibeli ya, soalnya nggak bisa makan kalau nggak pedes. Tapi kalau daging bisa disiasati dengan ayam atau lele gitu. Jadi nggak apa-apa kalau daging, biarin aja. Semua pedagang yang make daging gitu ya, ya mau nggak mau harus ada kenaikan ya. Hitungan satu porsinya ya hitungan 1.000-2.000 ya, mau nggak mau harus dinaikkan gitu ya, karena harga daging juga tinggi gitu ya. Kita ganti lauk sehari-hari yang tadinya daging mungkin dengan makanan lain, misalnya dengan ikan yang mungkin nggak kalah kandungan gizinya nggak kalah banyak dengan yang ada di daging itu, Mbak. Berubah jadi ke makan ikan kali ya, lebih ke ikan aja ya. Proporsi kita naikin sedikit dan para pelanggan pun juga memaklumi gitu. Cuma memang ya kadang-kadang kalau memang terpaksa di pasaran nggak ada ya, kita sementara nggak jual dulu daging sapi gitu aja. Ya, ternyata memang banyak kalangan yang terganggu dengan naiknya harga daging. Ya, kalau sedikit informasi sebenarnya pada saat Lebaran, ya kemarin-kemarin lah ya, itu harganya nggak semahal sekarang. Mestinya kan sesudah Lebaran justru mungkin bisa ada penurunan. Kok ini malah naik? Betul sekali ya. Oke, sebagai pengamat politik bagaimana pendapat Jupe? Pengamat politik? Kayaknya oke banget. Kalau aku sih lebih pikir gini ya, kalau misalnya daging naik, saya yakin banget yang lain-lain juga pasti naik, ya kan? Cabai naik, jengkol naik, saya juga komplain gitu loh. Saya kalau makan jengkol, saya berasa makan kayaknya satu gram emas sekarang berapa? Saya nggak tahu Bu, saya nggak pernah gram emas berapa? 140-an ya? Apa 200-an? Beli 500.000. Ya lu pikir aja coba kalau misalnya kita beli daging sekilonya 140, coba kalau beli 3 kilo udah dapat emas. Udah dapat emas. Mendingan beli emas kalau gitu bisa dijual lagi. Nah, benar. Ibu-ibu beli emas, nah gigitin deh tuh ya. Tapi sama nasi cocol. Bisa. Ya kan? Tapi nggak beneran ya, di sini tuh kita lagi berusaha untuk mencari sudut pandang yang baru gitu. Maksudnya emang segitu terganggunya kah kalau harga daging sapi naik? Apakah sampai membuat roda perekonomian rumah tangga sampai hancur, babak belur, tidak tahu mesti gimana? Karena kalau misalkan pedagang sudah pasti terganggu ya, karena bahan bakunya naik. Nah yaudah, nanti kita bakal ngobrol lagi pemirsa. Ada Julia Perez di sini mewakili ibu-ibu rumah tangga walaupun belum menikah tapi mengurusi rumah tangga, betul? Saya banyak yang saya urusin dia. Nah, itu dia. Jangan kemana-mana, tetap di Basa-Basi. Hidup